Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Prasetya Budandi. Kali ini di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas mata kuliah sistem operasi. Yaitu di sini kita akan membahas I/O atau Output Device. Nah, lalu apa itu I/O atau Input Output? Itu adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk berkomunikasi antara sebuah sistem komputer dan lingkungan eksternal. Seperti itu. Lalu, eh, cara kerjanya itu seperti apa? Jadi, I/O itu bekerja melalui pengenalian bus, sistem data bus, address bus, dan control bus untuk mentransfer data antara perangkat dan CPU. Seperti itu. Apakah penting? Ya, jadi menghubungkan pengguna dengan komputer memungkinkan operasi input dan output yang efisien gitu. Jadi itu penting gitu ya. Untuk operasi itu antara input dan output lebih efisien seperti itu. Nah, lalu input device itu apa? Jadi input device itu sebuah perangkat yang mengirimkan data ke komputer, keyboard seperti keyboard, mouse atau ya scanner gitu. Lalu, output device itu seperti apa? Jadi, perangkat keras yang menerima data dari komputer, yaitu monitor, printer, dan speaker, seperti itu. Nah, lalu tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu memastikan komunikasi antara pengguna dan sistem komputer itu berjalan dengan lancar. Lalu, menyediakan sarana bagi pengguna untuk memasukkan interaksi dan menerima hasil operasi. Nah, jadi fungsi utamanya itu dari sebuah I/O itu yang pertama ada input data, jadi memasukkan data atau perintah dari si pengguna. Lalu output data menampilkan hasil proses data ke pengguna. Lalu ada interaksi, mendukung komunikasi dua arah antara perangkat dan pengguna, seperti itu. Jadi contohnya saya menggunakan sebuah headset gitu. Nah, headset ini itu eh, atau sebuah TWS lah gitu. Itu kan tidak bisa langsung gitu. Jadi kita harus pairing dulu ke sebuah perangkat. Contohnya ya komputer atau handphone untuk menerima sinyal dari perangkat tersebut ke perangkat TWS yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, lalu fungsi tambahannya itu mengurangi beban CPU melalui pengontrol I/O, lalu menyediakan metode untuk mentransfer data yang lebih cepat, DMA atau sebuah caching, seperti itu. Lalu perkembangan fitur I/O itu pada generasi awal I/O itu berbasis manual seperti punch card atau tape drive. Transfer data juga lambat dengan kapasitas yang terbatas seperti itu. Lalu ada generasi modern. Jadi generasi modern itu ada plug and play atau PNP lah seperti eh, bahasa sekarang yang lebih dikenalnya itu. Jadi perangkat perangkat itu dapat dikenali secara otomatis seperti itu. Jika halnya sebuah TWS juga, kita sudah memasangkan Bluetooth, gitu, sudah pernah connect, jadi tinggal PNP gitu, tidak perlu pairing ulang, seperti itu, langsung terhubung. Lalu interface yang cepat, seperti USB, Thunderbolt, dan PCIe untuk kecepatan tinggi. Lalu wireless connectivity. Nah, ini yang tadi saya bilang, itu adalah Bluetooth, Wi-Fi untuk I/O tanpa kabel, jadi seperti itu. Lalu ada inovasi masa depannya, yaitu yang pertama ada VR atau AR. Jadi interaksi itu bisa lebih imersif lagi, itu lebih nyata seperti itu. Lalu ada Brain Computer Interface atau BCI. Jadi input output itu langsung melalui sinyal otak seperti itu. Mungkin untuk sekarang sulit ya yang Brain Computer Interface ini. Yang baru kita kenal mungkin sebuah VR, yaitu sebuah alat gitu. Kita pakai kacamata dan headphone.
lalu kita bisa berinteraksi gitu di dalam komputer tersebut seperti itu. Nah, ini adalah beberapa gambar dari I/O dari masa ke masa, yaitu yang generasi awal itu punch card, yang generasi awal. Lalu itu floppy disk dari perangkat yang lebih klasik gitu, yang ibaratnya ya yang jadulnya lah ya. Karena ya di zaman floppy disk ini juga saya belum lahir gitu kayaknya. Atau udah lahir tapi ya masih kecil lah gitu. Zaman saya itu ya lebih kenalnya itu sebuah flash disk dan hard disk seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada USB modern. Nah, USB modern ini itu bisa kita lihat sebuah USB Type-C ya. Jadi ini tuh perkembangan dari USB, micro USB. Yang saya tahu itu ada micro USB ya. Lalu ada yang sebelumnya, saya kurang tahu juga namanya, tapi ya itu ada saat saya masih kecil, em, masih zaman HP Nokia lah ya. Mereka menggunakan USB itu, berkembanglah ke micro USB dan lalu ke Type-C. Nah, yang berikutnya itu ada teknologi terbaru, yaitu VR device, yang dimana ya ini tidak umum juga ya untuk sekarang, karena hanya di em, beberapa kegunaan saja, yaitu contohnya biasanya itu bermain game. Terkadang ada juga yang menggunakan VR gitu, game-game yang menggunakan VR yang kita itu bisa berinteraksi di dalamnya seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ya bila ada kesalahan dan kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.